bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kita bisa kumpul di sini. Ini pertama kali, tapi sebenarnya jalan ini saya hafal banget. Tempat saya tahun 85, 86 itu cari jago ya di daerah ini. Jadi kalau dari Iki PGRI mau ke sini perlu keberanian yang luar biasa. Karena waktu itu kita masih kecil, pipitan ya. Tapi ke daerah sini harus berani, karena dulu sepi banget. Nah teman-teman, saya tidak hebat, bukan orang hebat tidak, cuma kebetulan berada di sebuah bisnis yang hasilnya itu dibayar besar dan cepat. Saya pernah ngasih sampul, makanya saya kasih kok itu kita kontrol dia, supaya tiap hari ketemu di parkirnya, di lahan parkirnya saya parkir kasih dulu, ya kan? Iya. Tapi sejak 2006 saya memutuskan saya jadi pengusaha. Nah, profesi yang paling tidak punya kepastian yaitu pengusaha. Kadang-kadang penghasilan kita 50 juta, kadang-kadang 5 juta, kadang-kadang 100 juta. Ya. Tapi orang bilang susah, enggak. Yang susah itu hidupnya. Ya, pengusaha itu gampang, yang penting punya niat. Pengusaha, kalau nggak ada yang usaha, namanya juga pengusaha. Nggak ada duit, ya usahakan punya caranya. MPC. Tapi nggak sesusah waktu saya naksi dulu. Masuk kerja 24 jam, bukannya ada restoran, malah KS kurang setoran. Nah kalau 1 tahun kurang setoran, berarti saya malah punya utang ke kantor. Nah kalau di sini nggak ada. Nah mungkin biar ada apa namanya, bagaimana kalau kita tanya jawab, apa sih yang semua sudah bergabung kan? Sudah. Oh ini belum satu. Masih nah, belum. Kenapa kamu belum gabung? Baru pertama. Baru disampaikan. Apa yang disampaikan? Tentang bisnis. Nah, kalau bisnis itu bekerja untuk diri sendiri. Kalau karyawan itu bekerja untuk orang lain, serajin-rajin, sehebat-hebat kamu bekerja, tetap dapat gaji, ya kan? Tapi jarang ada pekerjaan yang digaji jutaan rupiah tiap hari kan? Kalaupun ada, pasti kita sudah berkarir di situ puluhan tahun. Benar ya? Ya. Nah, tapi kalau bisnis bekerja untuk diri sendiri, besar dan tidak hasilnya tergantung diri sendiri. Kamu udah lulus kuliah? Enggak, saya lulus SMK. Usia 22, berarti anak saya. Nah, anak saya itu 2 tahun lalu ikut bisnis ini. Dia rajin mengundang orang, ada acara begini dia undang orang. Jadi kerja kita, karena dia masih baru lulus SMA. Jadi ada acara begini dia undang teman-teman. Bro, mau nggak kamu punya penghasilan jutaan rupiah tiap hari? Gimana caranya? Nanti di sana dibicarakan. Nah sekarang ya walaupun belum jutaan rupiah tiap hari, tapi kalau cuma ratusan ribu setiap hari sudah didapat. Ya, itu hasil dia putuskan di 2 tahun yang lalu. Nah jadi Mas apa namanya? Saya Taufik. Mas Taufik bisnis itu bekerja untuk diri sendiri, tidak ada cara lain di zaman sekarang ya. Tidak ada cara lain kalau pengen punya penghasilan jutaan rupiah tiap hari, hanya 3 ini caranya. Mas Taufik boleh pilih, bebas pilih. 3 ini caranya. Karena kalau kerja nggak mungkin dibayar jutaan rupiah tiap hari. Mas Taufik hanya perlu memilih dari 3 ini. Yang pertama bisnis. Kenapa bisnis Pak? 9 dari 10 pintu rezeki ada di bisnis, di perniagaan. Bukalapak.com, Lazada.com,
Freeport.com, jualan di pasar, perniagaan. 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan, 1 di pekerjaan. Sayangnya 90% penduduk bumi itu bekerja. Yang mau jadi pengusaha, saudagar kaya itu cuma 10% orang di dunia ini. Padahal uangnya banyak, tapi nggak ada yang mau jadi pengusaha. Saya jadi karyawan aja. Jadi kalau pengen punya penghasilan jutaan rupiah tiap hari, yang pertama bisnis. Saya nggak suka bisnis Pak, apalagi cari-cari orang. Ada kan? Pernah terpikir begitu? Nah, Mas Taufik boleh memilih yang kedua, namanya menipu. Karena profesi menipu itu juga dibayar jutaan rupiah tiap hari. Coba buka handphonenya. Selamat Anda dapat 170 juta dari BNI. Ada kan? Nah, bayangkan kalau dia share SMS itu ke 2000 nomor, pasti ada 2 yang ketipu. Kalau satu orang ketipu 5 juta, berarti hari itu dia dapat 10 juta. Mas Taufik pilih bisnis atau menipu? Pilih bisnis ya? Nah, ada yang ketiga lagi loh. Kalau nggak suka bisnis, nggak suka menipu, ada pilihan yang ketiga. Ini juga enak. Profesi yang dibayar besar, bahkan 1 kali transaksi bisa miliar. Namanya merampok. Coba ya pergi ke Semar sana ya kan, paling 1 jam aksi, 1 kilo emas. Nah, bisnis, menipu atau merampok? Mas Taufik pilih yang mana? Pilih yang bisnis. Serius? Ya. Serius ya? Serius pilih bisnis ya? Nah, kalau bisnis kan ada bisnis yang konvensional dan ada bisnis bersistem. Nah, bisnis konvensional itu rentan dengan namanya risiko. Kalau Mas Taufik berbisnis modalnya 1 miliar, berarti resikonya 1 miliar. Nah, nggak bisa ditawar lagi. Ada pilihan kedua namanya bisnis bersistem. Yang saya kerjakan, Mas Bati kerjakan, teman-teman kerjakan, namanya bisnis bersistem. Yang dimulai hanya 2.400.000. Tapi harus pintar memilih bisnis. Harus pintar-pintar mengenal pasar, kemudian pintar memilih bisnis. Yang pertama harus legal. Kenapa harus legal? Ya kalau nggak legal mending jual narkoba. Harus legal. Kenapa? Supaya bisnis kita bisa saya bawa ke gubernur, bisa saya bawa ke bupati, bisa saya bawa ke Polda, siapapun, karena bisnis ini legal. Yang kedua, bisnis ini halal. Harus halal. Kalau nggak halal nanti banyak yang nolak. Oh, saya nggak bisa, agama saya melarang. Kenapa nggak halal? Nah, harus halal. Saya diajak banyak teman-teman, ini bisnis bagus, duitnya banyak, tapi sayangnya agama saya nggak boleh. Apalagi namanya Taufik, bisnisnya money game, kan nggak boleh kan? Iya kan? Nah, jadi pertama harus legal, yang kedua harus halal, yang ketiga harus murah. Bisnis dimulai dengan 2.400.000 itu murah. Coba tanya yang buka ini. Mungkin penghasilannya jauh sama Bu Aku tiap harinya. Tapi modalnya dia berapa coba? 500 juta ya. Hasilnya bisa 2 juta sehari. Belum tentu. Tapi kita dimulai dari 2.400.000, penghasilannya Bu Aku bisa 10 juta sehari. Karena kekuatan bisnis jaringan. Terus yang keempat, selain murah harus mudah, supaya orang seperti Mas Taufik yang baru 22 tahun ini masih hijau ini, ya kan? Saya kalau seumuran kamu sudah tahu bisnis, mungkin saya nggak di sini, mungkin saya di Paris, mungkin saya di Amerika. Iya loh, umur 22 tahun, saya masih bingung cari
Iya, masih diminta sama orang tua. Benar. Seandainya saya tahu bisnisnya kopi ini sejak saya 22 tahun, mungkin nggak di sini. Udah kaya raya saya. Benar. Karena bisnis ini gampang. Jadi harus mudah supaya semua orang bisa ikut. Yang kelima, dibayar besar dan cepat. Kalau dibayarnya lama dan sedikit, ya udah saya nggak memilih bisnis ini. Ya. Jadi dibayar besar dan cepat. Kalau nggak ada yang mau nggak serius bisnis ini, coba deh jadi supir taksi. Itu dibayarnya lama dan sedikit kan. Kalau percaya, lakon no ya. Pengalaman taksi banyak yang nganggur sekarang, butuh sopir banyak. Coba deh. Nggak ada, di situ dibayar sedikit. Jadi resikonya besar, hasilnya sedikit. Hanya kalau dikit tuh, kalau dikit aja udah masalah. Padahal hasilnya sedikit, resikonya besar. Tapi kalau di sini hasilnya besar, resikonya nol. Nggak pernah saya presentasi terus dibandingi orang enggak. Kalau dia nggak beli, ya beli. Cuma itu doang. Begitu dia beli 800.000 langsung. Jadi harus mudah. Saya dibayar besar dan cepat. Kemudian yang keenam, kalau mau bisnis, produknya tidak boleh ada saingan. Sangat dibutuhkan orang. Semua orang di dunia perlu produk ini, tapi cuma kita yang edarkan. Kalau ada saingannya, susah kita kaya. Contoh ya, saya mau jual beras, kan semua orang perlu kan. Coba deh jadi agen beras, tapi saingannya orang lari ke kita kan? Enggak, apalagi kita modalnya kecil, 2.400.000. Indomaret jor-joran dia kasih diskon, kalah orang lari ke sana. Kacamata medis ini kebutuhan dasar orang hidup sehat di era digital, tapi cuma kita yang edarkan. Pak, kacamata dioptik kan banyak, iya. Kacamata optik dengan kacamata medis beda. Pak, saingannya ada, mana coba? Bawa ke sini. Kita bongkar. Ternyata teknologinya cuma 2. Kalau mau membandingkan sesuatu harus apple to apple, harus sama. Nah, itu baru sebanding namanya. Anak 12 tahun kalau di karate itu ya musuhnya 12 tahun. Nah, itu namanya sebanding. Ya, kalau ada yang 40 tahun kan anak 12 tahun tidak sebanding. Sama teknologi yang ada di sini dengan yang lain itu nggak ada yang sebanding. Disebut pionir kacamata medis pertama. Tapi produknya cuma ini enggak banyak, dari kaki sampai kepala. Tapi semuanya berbasis teknologi. Sampai hari ini saya belum pernah jual satupun kacamata medis. Tapi kok Bapak bisa besar grupnya? Ya karena saya tukang ancam. Ya, yang saya jual itu bukan kacamatanya, Pak. Isunya. Tagline-nya setiap 5 detik satu orang di dunia mengalami kebutaan. Kamu mau buta? Enggak. Jangan tinggal di dunia. Loh kok begitu? Ya ada ultraviolet jam 9 sampai jam 2. Kamu nggak buta kalau pakai pelindungnya. Namanya lensa ultraviolet. Semua yang hitam ada anti ultraviolet. Tapi bagaimana kalau kamu di kantor ketemu bosmu pakai kacamata hitam? Kan nggak sopan. Nah maka solusi terbaik bisa ke ion. Yang kedua, semua anak-anak sekarang ya, lagi di rumah semuanya online. Padahal ada ancaman kebutaan, kerusakan mata gara-gara handphone. Jadi ini kebutuhan dasar. Di sini ada teknologinya anti sinar biru. Kemudian yang ketiga, negara ini rugi besar gara-gara banyak orang buta.
disubsidi untuk anggota itu, kok masih kata gratis, macam-macam. Maka jangan jadi beban buat negara. Caranya jaga kesehatan kita dengan yang menggunakannya. Terus yang keenam ada program donasi yang membuat saya bisa. Jadi kalau bisnis itu jangan nanggung. Yang membuat kita ini harga dirinya naik, harkat dan martabatnya naik. Kalau cuma sekedar uang, apapun bisnis menghasilkan uang. Tapi di gerakan ini, Mas Baji pergi ke siapa kemarin, Bu Ida, ya kan? Terus anggota DPR, semuanya masuk. Kenapa? Karena kita membawa gerakan donasi. Saya ke gubernur, saya ke Kapolda. Coba bisnis yang lain diusir, Pak. Bisnis Opoi, maaf Mas, tapi karena donasi dan hanya kita yang punya. Ya, kemarin saya diundang ke Probolinggo, isinya semuanya dokter, pengen tahu kok perusahaan ini nggak bangkrut karena memberikan kacamata medis. Gimana mau bangkrut kalau ibu dan belum ibu beli terus, nanti ada untungnya kan? Nah sebagian keuntungannya makanya beli terus supaya perusahaan ini ada terus. Dan siapapun yang membeli ini sebenarnya dia sudah membantu orang yang berkorban. Dia kemarin di Jember juga ada pesantren yang bekerja sama dengan kita. Saya bilang jangan ngemis-ngemis lah. Ini pengurusnya ini jangan cuma ngopi, ngerokok, ngaji, terus nggak ada usahanya. Prospek sana presentasi. Setiap satu paket yang laku itu 800.000 loh. Nah kalau 100 orang setiap bulan cukup untuk membiayai pondok pesantren. Pak Kiai jangan cuma ngerokok, ngaji, doa, nggak ada usaha. Akhirnya semua pengurusnya sepakat ya. Kalau dan berjuang di jalan Tuhan ini kan, berjihad, pokoknya sampai sekarang menulisan siap. Coba Pak bisnis lain Pak, nggak bisa Pak, diusir. Ya. Mega Plan itu lahir 2017, belum lama bisnis. 2017 itu pun saya ikut 2018. Jadi kalau Mas Taufik mulai join dari sekarang, terus mengerti caranya mengerjakan bisnis ini, itu duit tok istilahnya. Pak, saya belum tahu caranya. Ya jangan bangga belum tahu caranya. Cari tahu caranya. Caranya sederhana. Bahkan saya sering bilang di teman-teman, ya kalau Anda depresi, bisnis MLM itu, network itu, bisnis yang menyenangkan. Kalau Anda tertekan, depresi, galau, berarti ada yang salah dengan cara mengendalikan. Dari dulu saya cuma bikin daftar nama, saya undang ke warkop. Bro, bosan jadi orang marah, peneo, ada solusinya. Iya caranya nanti di sini saya sampaikan. Mau lewat telepon nggak bisa, ada gambar yang harus saya tunjukkan, ada diagram, hitung-hitungan. Kalau mau di sini, nggak mau next telepon orang lain. Nggak mau telepon lagi orang lain. Ya cari-cari orang, ya iya semua bisnis cari orang. Menipu juga cari orang. Mau merampok cari orang juga. Nah, jadi daripada menipu dan merampok, ini kita milih bisnis yang resikonya nol, tapi dibayarnya besar. Nah, jadi kalau 2017 Mega Gloria ini hadir di dunia, dan saya bangga menjadi bagian dari member MBA Club karena gerakan ini
bagian dari usaha menurunkan angka kebutaan. Dan angka kebutaan itu yang paling beresiko generasinya ini. Mas Taufik main PUBG berapa jam sehari itu? Semalaman Bisa semalaman dan berharap matanya baik-baik saja. Itu gila namanya. Ya, semalaman kali berapa tahun? Jadi kan WHO bilang setiap 5 detik satu orang di dunia mengalami kebutaan. Nah di generasinya Mas Taufik ini main gamenya semalaman. Berarti 5 tahun depan setiap 1 detik 5 yang hilang. Dan itu generasi ini. Nah, kamu punya kesempatan memberi edukasi ke teman-temanmu. Sekarang bukan berita tapi sudah terjadi. Sudah terjadi. Rumah sakit mata penuh, dokter mata kurang, yang penderita yang buta banyak. Jangan jadi bagian situ. Kalau udah mau jadi dokter mata perlu lama ya kan, mending jadi distributor perkara mata medis. Jadi kita bermain di industri yang multi-miliar. Karena isu itu WHO bilang 5 detik 1 buta. Kata Kementerian Kesehatan setiap 1 menit 1 orang Indonesia buta. Itu kesempatan. Kasih lihat videonya itu, anakmu daring-daring begini, anakmu mau buta atau belikan dia yang sudah. Kalau beli kacamata lain nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Teknologinya nggak cukup, nggak mampu. Oh ini di sana lebih murah ya, tapi nggak mampu. Beda. Betul. Juga kayak berarti gampang. Uangnya dapatnya bagaimana caranya? Supaya ada gambaran. Ini bisnis yang dibayar jutaan rupiah tiap hari. Saya mengalami hanya perlu 11 bulan itu untuk mendapatkan miliar-miliar. Caranya gampang, modalnya kecil banget. Menurut undang-undang, ya, namanya usaha mikro itu dimodali 50 juta ke bawah. Itu namanya usaha mikro UMKM. Menterinya itu yang saudara saya itu kakak tertua Sandi, itu kakak saya, abang saya. Jadi namanya usaha mikro itu usaha yang dimulai dari 50 juta ke bawah. Resikonya nol. Nah, nanti bagaimana caranya uang 2.400.000 tapi bisa menjadi 2.800.000 hanya dalam 2 kali gerakan. Ya. Nanti Mas Taufik udah digambarin belum? Sudah. Berarti tinggal minta KTP-nya. Pak, kira-kira apa masalahnya? Ya. Apa yang menarik waktu dipresentasikan? Hasilnya kan? Nah terus apa yang bisa saya bantu Mas Taufik supaya segera berada di sisi ini? Kalau saya sih jujur nggak ada modal aja. Modal sekarang ada Kementerian UMKM, ada Menteri Perindustrian. Nah, modal usaha itu jangan ditunggu. Jangan tunggu, Pak. Nanti kalau uang wes berumpu, baru saya join. Sampai kiamat nggak join. Mas Taufik sudah mengumpul 1.500.000. Pacarnya gile. Kira-kira dipinjemin? Pasti lah. Mas, ini duitmu saya itu aja. Ngumpul lagi duit sedikit, ban bocor, ganti ban depan belakang. Nggak jadi join. Jadi gimana caranya supaya join? Pinjam. Seperti yang di pasar Gamping itu, kenapa ada Bang Recip saya? Karena dia modal, pedagang ini nggak punya modal, pinjam sama orang-orang Batak itu, kawan-kawan saya juga, ya kan? Begitulah berusaha.
pinjam nilai Pak kasih deh duitmu 2 juta mana 1 minggu depan kan. Nunggu ada modal sampai kiamat Bapak Ibu nggak berubah ya. Pinjam MPC, ada emas ya jual dulu lah emasnya, ada motor ya 1 jam cair ya. Jadi inilah kendala kalau di kalangan masyarakat ke bawah, ekonomi ke bawah biasanya masalah modal. Padahal modal pemerintah sudah siapkan tuh. Ada pinjol online 1 jam 2 bahkan cuma 10 menit cair. Tapi saya sarankan jangan yang di bawah OJK ya. Apa itu? Banyak. Hah? Yang legal. Nah, ada kok. Yang 2 juta bisa cair. Ada banyak kok. Itu maksudnya pemerintah supaya ekonomi Indonesia bergerak, bukan nunggu duit ada baru join. Telat. Pinjam pacarku baru bisa dek. Kalau Oke Mas. ini demi masa depan kita, gitu dong. Atau orang tua, nggak apa. Jadi ada solusi bergabung namanya IMF. Istri kalau yang sudah punya istri pinjam mertua atau famili. Nah, IMF itu solusi bergabung kalau nggak punya duit. IMF istri mertua famili. Yang kedua bisa dengan UGD utang gadai dor. Iya Pak. Itu loh, coba di pasar-pasar. Kenapa ada bank kecil? Karena pedagang mau nebus barang dia nggak punya modal. Dia cicilannya sama. Ini juga usaha yang harus dimodali, nggak punya modal pinjam. Gak usah khawatir, nggak ada salah dengan yang itu. Kecuali kita minjam untuk poya-poya, karaoke. Kalau utang produktif itu malah disarankan. Jangan nunggu Tuhan ngasih rezeki banyak baru join. Terserah. Tuhan itu sebenarnya cuma pengen lihat pergerakan kita. Kan ada yang bilang sama saya gini, iya Pak, rezekimu memang di situ. Ada kayak begitu Pak RT. Rezekimu memang di situ, rezeki saya nggak di situ. Tuhan itu menurunkan rezekinya, ya, limpahan rezekinya itu di tempat kita beraktivitas. Kalau sampai beraktivitasnya di mana? Saya beraktivitas di MBI yang dibayar besar dan cepat. Ini bukan persoalan bakat, bukan. Bakat itu nol. Tapi persoalan di mana kita beraktivitas. Nah, saya beraktivitas di MBI tiap hari. Ya tiap hari saya dibayar jutaan rupiah. Sampai tiap hari sebagai karyawan. Ya dibayar juga, tapi kan nggak jutaan rupiah. Bukan masalah bakat. Bapak dengan saya beda.